أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liwazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, ridho dan inayahnya lah sehingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih menjelang akhir-akhir Ramadan, dan insya Allah semoga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang sebagaimana kita rasakan saat ini. Pemirsa Matsawan Channel, anak-anakku, siswa dan siswi MTSN 1 Pasir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri dan beberapa amalan sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum melaksanakan sholat id, ada beberapa amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beberapa amalan sunnah dalam menyambut Idul Fitri. Amalan sunnah ini dilakukan sebelum pelaksanaan sholat id sampai setelah kita sholat Idul Fitri. Adapun amalan sunnah yang pertama adalah di mana kita dianjurkan untuk mandi dan memotong kuku. Jadi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Sebelum Idul Fitri tiba, setelah mandi, kemudian kita dianjurkan untuk memotong kuku tangan dan kaki. Dalam hal ini mandi dilakukan supaya badan kita benar-benar bersih dari hadas kecil maupun dari hadas yang besar. Mandi sebelum sholat Idul Fitri ini disunnahkan karena pada hari itu adalah tempat berkumpulnya manusia untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain itu, berwudu saja tetap sah, namun kita disunnahkan untuk mandi agar kita benar-benar ketika datang ke tempat pelaksanaan sholat id itu dalam keadaan suci dan bersih. Adapun niat mandi sebelum sholat Idul Fitri adalah nawaitul gusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, adalah memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, kita disunnahkan memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Memakai pakaian terbaik untuk sholat Idul Fitri adalah supaya kita merasa nyaman dan juga aman. Kita aman dan jamaah yang lain pun juga aman. Dan ini tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar pada hari raya mengenakan pakaian terbaik, memakai wangi-wangian yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat sholat Idul Fitri memakan beberapa biji buah kurma. Dalam hal ini lebih utama kurma yang dimakan dalam hitungan ganjil. Jadi bisa 1 butir atau 3 butir dan jumlah yang ganjil seterusnya. Makan sebelum sholat Idul Fitri ini disunnahkan adalah sebagai pertanda bahwa puasa yang telah kita kerjakan selama 30 hari itu telah berakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat adalah mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat. Umat muslim mengumandangkan takbir sejak malam sampai menjelang sholat Idul Fitri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan saum serta bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian sunnah yang kelima adalah melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Jadi ketika kita berangkat ke masjid, hendaknya disunnahkan berbeda dengan jalan yang kita lalui nanti ketika pulang setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mengambil jalan berbeda untuk rute pulang dan pergi setelah sholat Idul Fitri. Dalam hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW pernah pergi melaksanakan sholat Id dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil jalan yang lainnya. Jadi kita disunnahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang daripada melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian amalan sunnah yang terakhir, yang keenam adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, setelah kita melaksanakan sholat Id berjamaah, maka sudah menjadi kebiasaan dan memang ini adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disarankan mengucapkan selamat dan saling mendoakan sesama umat muslim. Ucapan selamat ini dilakukan setelah sholat Idul Fitri ketika kita bertemu dengan tetangga dan keluarga kita. Kalimat yang diucapkan yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Jadi inilah beberapa amalan-amalan sunnah yang hendaknya mudah-mudahan bisa kita amalkan nanti ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan sesudahnya. Pemirsa Matsawan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui sunnah-sunnah yang dikerjakan, maka tentu kita juga harus tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Karena memang berbeda dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Adapun sholat sunnah Idul Fitri ini adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Jadi untuk tata cara sholat Idul Fitri, yang pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain, bahwa sholat Idul Fitri ini dikerjakan secara berjamaah.
Al-qismus tsani min naflil muwaqqat wa huwa ma tusannu fihil jamaah salatul idain wa hiya min khasa'isi hadzal ummah. Jenis kedua dari salat sunnah yang ditentukan waktunya adalah salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salat dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Id disyariatkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang menjelaskan bahwa salat Id ini, salat sunnah Id ini dikerjakan secara berjamaah. Tata cara salat Idul Fitri, rakaat yang pertama adalah melafalkan niat salat Id itu sendiri. Niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Adapun kalau kita sebagai makmum maka diganti adaan makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri dua rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Selanjutnya setelah kita takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi membaca doa iftitah. Kemudian yang keempat adalah takbir tambahan sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah takbir yang berbeda dengan takbiratul ihram yang pertama. Jadi sebanyak 7 kali kita mengangkat tangan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Adapun di antara takbir 7 kali tersebut, maka ada zikir yang kita baca, yakni adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kelima, kita membaca surah Al-Fatihah. Dan selanjutnya setelah membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah-surah pendek. Salah satunya yang biasa adalah surah Al-A'la di rakaat yang pertama. Kemudian setelah membaca surah pendek, dilanjutkan dengan ruku dengan tumakninah. Kemudian kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita melaksanakan i'tidal juga dengan tumakninah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud dengan tumakninah dan juga membaca tasbih sujud 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud kembali dengan tumakninah dan membaca tasbih sujud sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya duduk istirahat sejenak sebelum bangun untuk melaksanakan rakaat kedua. Ini biasanya sebentar saja, durasinya seperti kita membaca subhanallah. Kemudian selanjutnya yang ke-18, yakni takbir intiqal, yakni takbir yang mengiringi bangun dari posisi duduk ke posisi berdiri. Allahu Akbar. Kemudian rakaat yang kedua, kita mulai kembali dengan takbir tambahan sebanyak 5 kali sebelum kita membaca surah Al-Fatihah.
Jadi kalau tadi dari rakaat yang pertama itu 7 kali, maka di rakaat yang kedua kita melakukan takbir sebanyak 5 kali dengan zikir yang dibaca sama seperti di rakaat yang pertama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kemudian tata caranya sama seperti dengan rakaat yang kedua. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian surah pendek. Selanjutnya kita ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, dan kemudian sujud kembali dengan tumakninah, dan diakhiri dengan duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk, dan membaca bacaan duduk tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Kemudian kita akhiri dengan salam. Jadi inilah tata cara sholat Idul Fitri sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, terlebih anak-anakku siswa-siswi MTSN 1 Pasir. Jadi nanti ketika sholat Idul Fitri semuanya sudah tahu bagaimana tata cara sholat Idul Fitri yang benar. Jamaah Matsawan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah inilah yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan amalan-amalan sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan seksama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.